Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang polisi di Yalimo, Papua Pegunungan, mencuri senjata di markas dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata. Kami dari Pertahanan Kodam Paling Timur, dari Yalimo di bawah. Polisi kembali meringkus 2 pelaku yang menganiaya pemuda hingga meninggal dunia di Mimika, Papua Tengah. 2.000 tentara dikirim ke Merauke untuk membantu petani mensukseskan program 1 juta hektar lahan untuk pangan nasional. Salam berjuang. Kami dari Pertahanan Kodam Paling Timur. Bribda Aske Mabel, personel Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, muncul di media sosial. Siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata. Dalam video yang berdurasi 2 menit, Bribda Aske Mabel menyatakan diri sebagai pelaku pencurian senjata di Mapolres Yalimo. Bribda Aske Mabel menyatakan pada 9 Juni 2024 mencuri senjata api sebanyak 4 pucuk dari dalam pos penjagaan dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata di dalam hutan. Bahwa Kodam Paling Timur Yalimo telah merampas 4 pucuk senjata AK-47 milik Cina, yang dimana yang telah diambil Polsek Yalimo sudah diserahkan secara resmi kepada Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan hari ini secara resmi diumumkan bahwa Kodam Paling Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik dirampas ini diperlukan demi untuk berjuang bangsa Papua Barat. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan saat ini Bribda Aske Mabel sedang diburu karena telah mencuri senjata. Berdasarkan hasil analisis kami bahwa dalam video tersebut terdapat kemiripan mulai dari wajah, postur tubuh, dan suara, yaitu mirip dengan mantan anggota Polres Yalimo atas nama Bribda Aske Mabel. Maka kami dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 telah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap keberadaan yang bersangkutan bersama ke-4 orang lainnya, karena dalam video tersebut Aske Mabel mengunggah bersama 3 orang lainnya, di mana keempatnya membawa senjata api jenis AK-2000 atau AK Cina yang sering dikenal bersama dengan ketiga orang lainnya. Bribda Aske Mabel 9 Juni lalu hilang dari Mapolres Yalimo dengan membawa lari 4 senjata api jenis AK Cina. Diduga Bribda Aske Mabel terpengaruh hasutan kelompok kriminal bersenjata sehingga memilih bergabung dengan organisasi Papua Merdeka. Polisi mengimbau jika warga mengetahui keberadaan Bribda Aske Mabel segera melapor ke polisi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polsek Mimika Baru kembali meringkus 2 pemuda yang diduga terlibat kasus penikaman terhadap Alfianus di Kelurahan Kebun Siri 28 Oktober lalu. Kedua tersangka ditangkap di lokasi pendulangan emas tradisional di Mil 34. Polisi juga menyita pisau yang digunakan para pelaku untuk menikam korban Alfianus serta handphone milik korban. Menurut polisi, korban Alfianus tewas ditikam 3 orang di kawasan Kebun Siri. Ada pengembangan, ternyata yang melakukan penganiayaan itu bukan 1 orang, lebih dari 1 orang. Nah, setelah 3 hari kemudian kita menangkap lagi pelaku inisial si A sama si D, ya. Yang mana kalau peranannya si A dengan si D ini saat si pelaku inisial si RJ tadi menikam si korban, tidak lama kemudian pelaku lainnya
secara bersama-sama. Ini ada persesuaian dengan perkenaan dengan di tubuh korban, yang mana di tubuh korban itu mengalami luka di punggung sebelah kanan dan di bagian pinggang sebelah di bawah juga. Nah, kalau kita lihat perkenaannya ada persesuaian dengan keterangan-keterangan saksi. Nah, dari rangkaian ini kami sudah mengamankan 3 tersangka ya, dan sudah resmi kami tahan di Rutan Polsek Mimika Baru dengan persangkaan pasal primer 338, subsidiarnya kita subsidiarnya 170 dan 351. Total pelaku ada 3 orang, ketiganya terancam hukuman penjara 15 tahun. Penganiayaan Alfianus terjadi pada 28 Oktober. Korban meninggal dunia dengan luka di bagian dada. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Papua Barat memusnahkan 1,6 kg lebih ganja yang disita dari 2 orang kurir. Pemusnahan itu dilakukan di halaman Mapolda Papua Barat. Kedua tersangka kurir ditangkap di 2 lokasi, yakni di Manokwari, Papua Barat, dan Sorong, Papua Barat Daya. Ganja didapat 2 tersangka dari rekan mereka di kota Jayapura. Polisi sengaja menghadirkan 2 pelaku saat pemusnahan. Kasus yang pertama atas inisial AT ini kita melakukan penangkapan di wilayah Manokwari dengan barang bukti sekitar 1,6 kilo. Nah, kemudian yang kedua inisial JD, nah itu kita tangkap di Sorong. Di Sorong dengan berat sekitar 100-an ya gram. Nah, itu tadi kita sudah lakukan pemusnahan. Sebagian sudah kita sisihkan sesuai aturan, sebagian kita musnahkan. Kita musnahkan itu sesuai aturan, memang harus kita musnahkan, dan sebagian lagi kita untuk persidangan. Ya, jadi modus operandi itu dia membawa barang dari dapat barangnya dari Papua New Guinea. Kemudian dia mendapatkan dari Jayapura, dititipin, dia bawa ke sini. Dia bawa ke sini untuk disebarkan. Terus sementara itu rekan-rekan, nah kemudian terkait yang tadi yang beratnya lebih itu, karena kita masih timbang pakai karung, ya, masih karung pakai ini, jadi makanya beratnya itu rekan-rekannya. Dan kedepannya mudah-mudahan kita nanti semoga dan Papua Barat bisa terhindar dari bahaya. Atau apa sih? Ini bukan pelajar. Berarti perannya apa? Perannya dia sebagai kurir. Kurir hanya. Ya, kurir. Bandar ini? Nah, ini kita lagi kejar bandar ya. Nah, karena bandar ini kan kebanyakan. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Berulang nikmati berjuang dan mengabdi di atas tanah Papua. Atasnamakan diri Aliansi Masyarakat Papua Bersatu berunjuk rasa di halaman. Unjuk rasa dilakukan menangani seluruh laporan yang masuk. Menindaklanjuti laporan yang masuk dan tidak tebang pilih dalam proses setiap. Menjadi sebuah telahan atau atensi dari Bawaslu. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Papua, Heri C. Latui, masih memproses laporan dugaan ketidaknetralan seorang pejabat di Pemkot Jayapura. Pleno untuk memutuskan apakah laporan itu bisa diproses lanjut. Jadi kami tetap berjalan sesuai peraturan yang ada. Kontrol bagi fungsi kontrol bagi masyarakat untuk juga bagian dari pengawasan partisipatif untuk tetap memantau kira-kira gimana. Nah, proses ini sedang berjalan dan tentunya berikan sudah selesai rapat pleno, apabila ini nanti ditindaklanjuti tentu akan
ke penyidikan ya, Bang Dedi. Jadi kurang lebih begitu. Saya minta juga teman-teman media bisa membantu kita untuk memberikan ruang bagi Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikan masalah yang beberapa akhir ini menjadi viral di Kota Jayapura. Usai menyerahkan pernyataan sikap, pengunjuk rasa langsung membubarkan diri dengan tertib. Mengantisipasi kerusuhan, ratusan polisi menjaga ketat lokasi unjuk rasa. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.